Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan belajar mengenai materi aritmatika sosial. Pada zaman dahulu kala, apabila seseorang ingin membeli suatu barang, maka ia harus menyediakan barang miliknya sebagai ganti atau penukar barang yang diinginkan tersebut. Misalnya, seorang petani ingin membeli pakaian, maka petani tersebut bisa menukarkannya dengan 2 karung beras. Pembelian dengan cara tukar-menukar dikenal dengan istilah barter. Kemudian, dengan berkembangnya pengetahuan dan peradaban umat manusia, jual-beli dengan cara barter mulai ditinggalkan. Setelah mengalami proses, akhirnya manusia menemukan benda yang disebut mata uang. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah-istilah perdagangan seperti harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Demikian pula istilah impas, rabat atau diskon, bruto, neto, tara, dan pajak. Istilah-istilah ini merupakan bagian-bagian dari matematika yang disebut aritmatika sosial. Nah, aritmatika sosial sendiri itu pengertiannya adalah konsep pada pembelajaran matematika yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari. Saat ini kita akan belajar mengenai keuntungan dan kerugian. Yang pertama, terdapat sebuah masalah. Seorang pedagang membeli 1 dus air mineral yang berisi 48 gelas dengan harga Rp15.000. Air mineral itu dijual dengan harga Rp500 per gelas. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Nah, caranya kita harus menentukan harga pembelian terlebih dahulu. Harga pembeliannya itu adalah ini, Rp15.000. Kemudian penjualannya. Karena air mineral dijual dengan harga Rp500 per gelas dan 1 dus ada 48 gelas, maka harga penjualannya Rp500 dikali 48. Jadi harga penjualannya Rp24.000. Kemudian karena harga penjualannya lebih tinggi, kan Rp24.000 itu. Nah, dari harga pembelian yang hanya Rp15.000, maka pedagang tersebut dikatakan untung. Berapa untungnya? Ya, kita tinggal kurangkan saja. Untung itu harga penjualan dikurangi harga pembelian. Jadi Rp24.000 dikurangi Rp15.000. Jadi untungnya Rp9.000. Kemudian ada masalah yang kedua. Seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya Rp138.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga Rp13.500 per ekor. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Nah, sama caranya seperti yang tadi, kita tentukan dulu harga pembeliannya. Harga pembeliannya tadi kan pedagang membeli 10 ekor ayam, harganya seluruhnya Rp138.000. Kemudian penjualannya Rp13.500 per ekor. Kan pedagang tadi membeli 10, berarti dikalikan 10. Nah, jadi harga penjualannya Rp135.000. Karena harga penjualannya Rp135.000, nah itu lebih rendah dari harga pembeliannya yang Rp138.000, maka pedagang tersebut dikatakan rugi. Nah, berapakah kerugian yang ditanggung oleh pedagang tersebut? Ya, kita kurangin. Kebalikannya yang tadi, kalau yang tadi penjualan dikurangi pembelian, yang ini harga pembeliannya dikurangin harga penjualan. Jadi Rp138.000 dikurangin Rp135.000. Hasilnya kerugian yang ditanggung oleh pedagang tersebut adalah Rp3.000. Kemudian masalah yang ketiga, ada seorang penjual sate ayam mengeluarkan modal sebesar Rp750.000. Sate ayam tersebut terjual 50 porsi dengan harga Rp15.000 per porsi. Untung atau rugikah penjual sate tersebut? Ya, sama seperti yang tadi, kita tentukan harga pembeliannya. Itu Rp750.000. Nah, harga penjualannya karena dijual 50 porsi, harga per porsi Rp15.000, ya sudah, kita tinggal kalikan Rp15.000 kali 50. Hasilnya Rp750.000. Karena harga penjualan sama dengan harga pembelian, maka penjual sate ayam tersebut dikatakan impas. Nah, dari ketiga masalah tadi, kita dapat simpulkan bahwa
Dikatakan untung jika harga jualnya itu lebih besar dari harga pembeliannya. Dikatakan rugi jika harga penjualannya kurang dari harga pembeliannya. Dan yang terakhir dikatakan impas atau balik modal jika harga penjualannya sama dengan harga pembeliannya. Kemudian ini harga pembelian itu kita bisa mencari jika mengalami kerugian, itu tinggal kita jumlahkan harga pembelian itu sama dengan harga penjualan ditambah kerugiannya. Terus jika mendapatkan keuntungan, cara mencari harga pembeliannya itu harga penjualan dikurangi keuntungannya. Kemudian untuk mencari harga penjualan, jika mengalami kerugian, harga penjualannya itu dapat dicari dengan harga pembelian dikurangin kerugiannya. Untuk mendapatkan keuntungan, berarti harga penjualannya itu adalah harga pembelian ditambah keuntungannya. Kemudian ini adalah contoh soalnya yang pertama. Toko mainan Merdeka menjual 20 boneka dengan memperoleh hasil penjualan Rp240.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian Rp22.500. Berapakah harga pembelian tiap barang tersebut? Ya, caranya menjawab ya kita cari harga penjualannya. Harga penjualannya mana? Ini memperoleh hasil penjualan Rp240.000. Kerugiannya ini ternyata toko tersebut mengalami kerugian. Nah, kerugiannya Rp22.500. Kemudian berapakah harga pembeliannya? Ya tadi dari rumus yang tadi, jika mengalami kerugian, cara mencari harga pembelian itu harga penjualan ditambah kerugian. Jadi Rp240.000 ditambah Rp22.500. Hasilnya Rp262.500. Nah, ini kan harga pembelian seluruhnya 20 boneka. Yang ditanyakan apa? Harga pembelian tiap barang. Nah, berarti tinggal kita bagi saja. Harga pembelian seluruhnya tadi dibagi banyaknya boneka. Ya, jadi Rp262.500 dibagi 20, hasilnya Rp13.125. Dan contoh soal yang kedua. Harga pembelian suatu barang adalah Rp89.000. Setelah dijual kembali ternyata mendapatkan keuntungan Rp12.000. Tentukan harga penjualan barang tersebut. Nah, cara mencarinya kita ketahui dulu harga pembeliannya. Harga pembeliannya berapa? Ini harga pembelian suatu barang Rp89.000. Dan untungnya mendapatkan keuntungan Rp12.000. Terus dari rumus yang tadi kita tahu bahwa cara mencari harga penjualan jika mendapatkan keuntungan itu harga pembelian ditambah dengan keuntungan. Jadi tinggal ditambah 89.000 ditambah 12.000, hasilnya Rp101.000. Selanjutnya mengenai presentase. Ada presentase untung dan presentase rugi. Untuk mencari presentase untung itu rumusnya untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Sedangkan untuk mencari presentase rugi, kita caranya dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Kemudian contoh soalnya itu dari masalah yang pertama tadi. Dari masalah yang pertama tadi kan pedagang mendapatkan keuntungan. Nah, di mana harga pembeliannya itu Rp15.000. Terus untungnya itu Rp9.000. Ya udah, untuk mencari persentase untungnya kita masukkan saja ke rumus tadi. Untungnya berapa? Rp9.000 dibagi harga pembeliannya Rp15.000 dikalikan 100%. Terus kita sederhanakan 9.000 sama 15.000, 3/5 kali 100% berapa? 60%. Kemudian ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu dari masalah yang kedua, di mana pedagang tadi kan mengalami rugi. Terus ditanyakan, berapakah persentase rugi yang dialami pedagang? Nah, dari masalah 2 tadi kita dapatkan harga pembeliannya Rp138.000. Kerugiannya Rp3.000. Persentase ruginya masukkan aja ke
rumus tadi, rugi dibagi harga pembelian kali 100%. Ya, 3.000 dibagi 138.000 kali 100%. Kita sederhanakan 1/46 kali 100%. Hasilnya 2,17%. Jadi pedagang tersebut rugi sebesar 2,17%. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti video ini. Semoga dari video ini anak-anak dapat memahami mengenai materi keuntungan dan kerugian. Jadi jika dari materi ini kalian perlu ada mencatat, ya dicatat kembali, atau jika kalian mengalami kebingungan bisa ditanyakan melalui grup WA. Terus untuk pendalamannya kalian bisa mencari soal-soal dari internet kemudian dikerjakan sebagai contoh soal kalian, seperti itu. Dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah menonton video ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.